Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita lagi ada di Kia Pajajaran yang ada di daerah Bogor. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya atau cek promo apa aja yang ada di sini, atau kalian mau cek mobil-mobil apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gua ini. Kalau di bawah gua ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Anyway, di sebelah gua ini udah ada Kia Carens generasi keempat. Ya, menilik ke sejarahnya, mobil ini pertama kali dikeluarkan itu pada tahun 1999. Pada saat itu masuk ke Indonesia pertama kali juga pada tahun 2000, dan pada tahun 2007 generasi keduanya itu tidak masuk ke Indonesia. Kemudian tahun 2013 baru masuk lagi ke Indonesia, itu udah masuk generasi ketiga. Dan kali ini generasi keempat yang mulai pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Kalau ngomongin desain, mobil ini menggunakan desain yang modern dengan ada clear black piano di grillnya ini, yang di bawahnya tuh dia ada list chrome-nya. Nah, tampilan depannya ini seperti tampilan-tampilan mobil listrik, tapi mobil ini memang masih menggunakan internal combustion, jadi dia masih menggunakan mesin konvensional. Dan kalau kalian lihat grill bawahnya itu tampilannya lubang-lubang besar yang dikelilingi sama warna chrome. Nah, kemudian sensor parkir 4 titik disematkan di sini. Sayangnya di depan sini belum ada kameranya, mengingat ini belum dilengkapi dengan kamera 360. Kemudian dari sisi lampu-lampuannya bentuknya cukup menarik dengan dibalut teknologi lampu LED. Kemudian fog lampnya juga dia 3 tumpuk ya di sini. Nah, ini juga teknologinya dia sudah LED. Kalau ngomongin mesinnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1500 cc Smart Stream, yang mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga sekitar 115 PS dan torsinya itu sekitar 144 Nm. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi intelligent VT. Mobil ini sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, Hill Assist Start dan segala macam gue tampilin di sini karena memang sistem safety-nya cukup lengkap. Mengingat mobil ini adalah sebuah MPV, tapi kalau kita lihat dari samping itu mobil ini terkesan seperti sebuah crossover dengan overfender tipis dari depan sampai dengan ke belakang. Kemudian side skirt yang warnanya silver ini yang nggak begitu besar, dan dia sudah dilengkapi dengan rail roof. Walaupun ini rail roofnya bukan rail roof beneran ya, tapi paling nggak ini membuat tampilannya menjadi lebih crossover. Kemudian dia punya handle yang cukup besar-besar, keempat pintunya. Kemudian ada touch keyless-nya di sini, spion yang dia sudah warna putih, dan ada lampu sen di sebelahnya situ. Kemudian untuk velgnya dia menggunakan velg berukuran ring 16, kemudian warnanya juga dia two tone, dan velg tersebut dibalut ban berukuran 205/65 ring 16. Kemudian dari sisi pengereman di keempat rodanya dia sudah menggunakan disc. Beralih ke sisi belakang, langsung tertuju pada garis merah ini yang ada di tengah-tengah sini, menyambung dari kanan ke kiri, dari lampu kiri ke kanannya. Tapi sayangnya ini tidak nyala ya lampu tengahnya. Kemudian lampu stop lampnya ini dia sudah dilengkapi dengan kombinasi karena semua lampunya sudah LED kecuali lampu mundurnya. Nah, kemudian kalau kita menilik ke bumpernya, mobil ini bentuk bumpernya itu mirip-mirip sama bentuk lampu depannya. Kalian lihat lekukan-lekukannya nyaris-nyaris sama seperti lekukan-lekukan yang ada di lampu depannya. Kemudian sensor parkir 4 titik sudah dilengkapi di sini. Kamera mundur sudah ada di atas plat nomor seperti biasa, reflektor kanan kiri, dan bumpernya ini dia sudah dilengkapi dengan list chrome. Nah, kemudian diffuser bawahnya yang dia ada fog lampnya yang masih menggunakan halogen. Untuk emblem-emblem di belakang sini tidak terlalu banyak, paling hanya Carens sama tulisan Kia-nya sini. Kemudian di kacanya dia sudah disematkan defogger, wiper yang bisa bergerak 180 derajat, spoiler yang sudah terintegrasi sama high stop lamp, dan antena yang sudah sakti. Oke, gue duduk di bangku row ketiga dari Kia Carens, dan ini agak gue naikin biar nggak ganjel. Naikin lagi. Oke, pas. So far bangkunya di mobil ini tuh dia berbahan kulit semua ya. Dari row pertama depan pengemudi, row kedua, row ketiga, semuanya dia sudah menggunakan bahan kulit semuanya. Kemudian untuk di bangku belakang sini, dia bangkunya bisa diatur reclining, jadi kalian bisa mengatur posisi duduk nyaman Anda. Jadi
cukup menarik. Kemudian di kanan kiri kita tuh dia ada cup holder sama tempat menyimpan handphone, dan ada USB slot Type C 2 kanan kiri satu-satu. Jadi orang-orang yang duduk belakang sini tidak akan kehabisan baterai handphonenya. Kemudian kalian bisa lihat headroom gua luas banget di sini karena ini satu telapak tangan masih muat. Kalian lihat legroom gua lumayan, ada 3 jarian lah ya ini. Tapi ini nggak gua ituin sih, bentar gua turunin dikit. Nah segini lah posisinya. Ya masih oke lah untuk legroomnya. Kemudian di belakang sini kita dapat asupan AC 2 panel, ini kanan kiri. Kemudian ada lampu baca yang dia sudah LED. Nah, gua udah duduk di row kedua dari Kia Carens, dan ini tadi kalian kalau lihat gua di belakang tadi udah gua setting posisi duduk nyaman gua, dan ternyata langsung plek duduk di sini. Dan untuk Kia Carens ini tersedia dalam 2 varian bangku tengah. Yang pertama captain seat seperti yang kita review sekarang, kemudian ada juga yang 7 seater. Jadi kalau yang 7 seater ini nyambung ya, dan dia bisa dilipat 60-40 bangku. Kemudian untuk yang captain seat ini kita dapat armrest di sini lumayan, dan di kanannya dia armrestnya berkesinambungan dengan door panelnya. Kemudian di tengah sini kita dapat asupan AC dari atas ini bulat-bulat sama seperti di belakang, dan ada lampu baca yang dia sudah LED. Kemudian pengaturan AC-nya tuh ada di sini ya, dan ini pengaturan AC-nya tuh putar-putaran gitu. Dan kalau kita ke bawah dia ada USB slot Type C 2 biji. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan handphone kali ya, ini yang lagi kita cas nyambung ke USB slot situ. Nah, di tempat penyimpanan di bawah situ itu ada lubang, dan ini bisa buat aliran angin AC. Jadi kalau kalian punya minuman dingin atau kalian punya coklat, kalian bisa taruh di situ, maka coklat dan minuman dingin kalian bisa tetap dingin. Nah, kemudian di depan gua nih kanan kiri itu dia ada mejanya ya. Jadi kita bisa buka mejanya ini, kemudian kita bisa sambil kerja main laptop atau kita sambil nulis-nulis, dan ada cup holdernya di sini. Dan ini ada tempat penyimpanan yang ada jaring ring-ringnya gini. Kali ini buat naruh pulpen kali ya. Oke, ini bisa ditaruh lagi. Kemudian kita ke door panelnya, dia menggunakan bahan plastik keras untuk yang atas. Ini keras, tapi yang kena tangan kita di sini dia berbahan kulit, dan dia warnanya beige ya. Nah, speakernya di belakang sini dia sudah menggunakan speaker Bose, jadi suaranya tidak bisa diragukan lagi. Kemudian tempat penyimpanan di bawah yang lumayan besar nih, cup holder, bottle holder 2 biji. Kemudian di sini nih ada ambient light nih, dan power window sudah disematkan juga. Nah, kalau kalian lihat di handle pintunya ini dia warna silver dan kelilingnya putih ya. Sebenarnya kelilingnya putih ini dia stiker ya, jadi kalau kita buka tuh dia warnanya clear black piano. Di tengah sini juga dia sudah disematkan ini. Kalau kalian merasa ini perjalanan yang sangat privasi, kalian bisa tutup pakai penutup ini, jadi lebih aman. Oke, gua udah duduk di bangku paling depan dari Kia Carens, dan kalau kalian lihat dashboardnya ini dia tuh kayaknya luas banget ya. Dan ini tuh kalau kalian lihat warnanya putih ya. Ini sebenarnya warnanya clear black piano, tapi ini ditutup stiker putih gitu. Nah, kemudian di tengah sini dia ada nyemil entertainment system yang nggak begitu besar, tapi ini sudah bisa terkonektiviti dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan itu kalau nggak salah dia udah wireless ya. Nah, kemudian di bawahnya ada puter-puteran yang masih fisik, tapi tombol-tombolan di sini sudah touchscreen semua. Nah, kemudian di bawahnya ada panel AC yang cukup menarik, kiri kanan juga. Dan di bawahnya ada kontrol AC yang pengaturannya ini cukup lengkap, dan dia masih ada dongle-nya ini buat naik turun, sama di bawah tuh pencetannya dia sudah touchscreen. Nah, kemudian di sebelah kiri sini dia ada cup holder yang bisa membuat minuman kalian tetap dingin. Kenapa? Karena cup holdernya ini kalau kita taruh minuman di sini itu pas banget di depan AC. Jadi minuman kalian bisa tetap dingin. Oke, dashboardnya dia menggunakan bahan plastik keras, dan ininya clear black piano yang gue bilang tadi. Dan di sini ada tempat penyimpanan yang soft opening dan cukup dalam, dan walaupun nggak begitu besar ya. Dan kalian lihat di sini ada ambient lights yang memanjang ya, mengelilingi mobil ini. Nggak mengelilingi sih, sebenarnya nggak nyampe ujung juga, tapi ya dari pojok-pojok dashboardnya sini dia nyambung ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi dia ada USB slot Type A, Type C 11, dan power outlet 12 volt yang bisa menyalurkan listrik sebesar 180 watt. Nah, di kanan kirinya USB slot ini dia ada tombol-tombolan.
Yang sebelah kiri buat atur sirkulasi udara bangku kiri sama sensor parkir. Yang sebelah kanan sama dia ada buat ngatur udara bangkunya, sama dia ada hill descent control. Jarang-jarang loh mobil MPV ada tombol hill descent controlnya. Kemudian drive mode juga ada di sebelah sini. Kemudian di bawahnya USB slot ini dia ada wireless charging. Akan lebih memudahkan kita lagi ngecas pakai wireless charging, kemudian handphonenya kita sambungkan ke Apple CarPlay yang ada di unitnya ini. Nah, kemudian ini tuas transmisi EVT, dia nggak begitu besar tapi lumayan, dan ada cup holder 2 biji yang ada sirkulasi AC-nya. Jadi kalian kalau mau minuman kalian tetap dingin kalian bisa, atau mau dimatiin juga bisa nih kayaknya. Nah, kemudian di handrem masih menggunakan otot, dan armrest sebelah kiri yang dia menggunakan bahan sama seperti bahan yang dipakai di bangkunya. Kemudian kalau kita buka, loh kecil, enggak sih, ini bisa kita ambil, dan di bawahnya tuh ada tempat penyimpanan ya, walaupun dia lebih terlihat terbuka tapi lumayan lah buat naruh-naruh barang. Sekarang ke instrumen clusternya dia sudah full digital. Speedometernya tuh dia angka-angkaannya, dia nggak pakai jarum-jaruman, dia sudah pakai angka-angkaan. Terus di tengahnya tuh dia sudah MID-nya sudah cukup lengkap karena dia ada pengaturan-pengaturan semua ada di situ. Kemudian tire pressure monitoring ada di situ, kemudian tripnya dia juga sudah lengkap di situ. Nah, setirnya dia menggunakan bahan kulit dan bawahnya tuh flat bottom, terlihat sporty. Nah, kemudian ini setirnya bisa di style tilt dan teleskopik, jadi kalian bisa berkendara secara ergonomis. Dan bangkunya ini dia bisa di setel high adjuster, recliningnya sama maju mundurnya, jadi bisa ergonomis ya berkendaranya. Walaupun pengaturannya semua manual, tapi gue lebih suka manual karena dia lebih cepat. Nah, kemudian balik lagi ke setirnya ada tombol-tombolan seperti biasa, sebelah kiri buat entertainment system, sebelah kanan buat MID dan cruise controlnya. Tuas-tuasan masih sama, sebelah kiri wiper, sebelah kanan lampu-lampuan. Kita beranjak ke sebelah kanan setir, dia ada start stop engine bottom, kemudian ada idling start stopnya, ada traction controlnya. Kemudian door panelnya dia menggunakan ban plastik keras. Lagi-lagi kalau kalian lihat panel putih di sini itu sebenarnya stiker ya. Kalau kita buka dia jadi panel clear black piano ya. Kemudian handle-nya dia warna silver, power window 4 titik yang otomatis itu cuman yang pengemudi saja, dia otomatis naik dan turun. Kemudian door lock sudah ada, windows lock, electric mirror yang sudah ada otomatis retract-nya. Speaker dia Bose, kemudian tool holder dia ada 3 biji ya. Dan sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan buat apa nih? Buset, lumayan dalam nih buat penyimpanan, tapi buat apa ya? Oke, kemudian di armrestnya sini dia menggunakan bahan kulit dan ada ambient light-nya di sini ya. Spion tengah sini dia udah ada dynamic view-nya walaupun masih manual. Tempat penyimpanan kacamata sudah disematkan, dan lampu baca yang dia LED kanan kiri, dan ada sunroof di atas ini yang bisa kalian buka dan buat kampanye. Nah, kemudian sun visor di pengemudi nggak ada kacanya, di sebelah kiri ada kacanya. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Kia Carens generasi keempat ini. Memang perjalanannya di Indonesia sudah cukup panjang dari tahun 2000, tapi memang beberapa generasi tidak dikeluarkan di Indonesia. Mungkin gitu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Kalau kalian mau cek promo-promo apa aja yang ada di sini, kalian silahkan hubungin ke sini, atau kalian bisa datang langsung ke Kia Pajajaran Bogor. Jangan lupa subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.